Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwah fillah rahimakumullah. Setelah Mus'ab bin Umair berhasil mencapai prestasi yang luar biasa, sebuah prestasi yang gemilang yang memang layak ia peroleh karena kontribusinya dalam mengembangkan dan menyebarkan Islam terutama di Madinah. Kemudian hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun pun berlalu sampai tiba saat di mana Rasulullah SAW bersama para sahabat yang lainnya hijrah ke Madinah. Mendengar berita tentang hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin, maka kaum kafir Quraisy semakin geram, semakin marah, dan semakin besar dendamnya terhadap kaum muslimin. Mereka pun tidak berhenti untuk terus-menerus menyengsarakan Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka tidak berhenti menyusun rencana dan strategi serta menyiapkan tenaga agar bagaimana caranya kaum muslimin ini sengsara. Singkat cerita, terjadilah sebuah peperangan yang kita kenal dengan nama Perang Badar. Di Perang Badar ini kemenangan berpihak kepada kaum muslimin dan kaum kafir mendapatkan sebuah pukulan yang menyakitkan, yaitu berupa kekalahan. Kekalahan yang membuat mereka semakin merana, kekalahan yang membuat mereka semakin sengsara. Tetapi akibat dari kekalahan ini, kaum kafir Quraisy justru semakin bertambah marah dan dendam, dan mereka pun bertekad untuk membalaskan dendam akibat kekalahannya. Sampai terjadilah peperangan berikutnya, yaitu Perang Uhud. Ketika Perang Uhud ini hendak terjadi, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan dan kemudian beliau yang cocok untuk membawa panji tauhid di Perang Uhud. Sampai akhirnya terpanggillah sebuah nama yang agung, sebuah nama yang mulia, yaitu Mus'ab bin Umair. Duta pertama umat Islam ini terpilih sebagai pembawa bendera tauhid di Perang Uhud. Ikhwah fillah rahimakumullah. Terjadilah Perang Uhud, perang yang berkecamuk antara kaum muslimin melawan kaum kafir. Akhirnya Mus'ab bin Umair berlari dengan kudanya. Ia mengacungkan bendera setinggi-tingginya. Satu tangannya memegang bendera dan satu tangannya lagi memegang pedang dengan pandangan mata yang tajam, terfokus untuk menyerang kaum kafir Quraisy dan agar menarik perhatian mereka supaya mereka melupakan Rasulullah SAW. Pada saat itu, walaupun sendirian, namun Mus'ab bin Umair bertempur bagaikan dan akhirnya Mus'ab bin Umair jatuh. Kaum kafir Quraisy pun menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai Rasulullah SAW. Inilah detik-detik terakhir pahlawan Islam Mus'ab bin Umair. Ketika Mus'ab bin Umair jatuh tersungkur akibat kewalahan menghadapi serangan kaum kafir yang begitu banyak, kemudian datanglah dari pihak lawan seseorang berkuda yang bernama Ibnu Kumayyah, ya. Ibnu Kumayyah ini menyerangkan serangan kepada Mus'ab bin Umair. Ia menebas tangan Mus'ab bin Umair, maka terputuslah satu tangan Mus'ab bin Umair. Ketika tangan Mus'ab bin Umair ini terputus, Mus'ab bin Umair mengucapkan satu kalimat, yaitu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Dan Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Ketika satu tangannya putus dan bendera terjatuh, ia ambil bendera tersebut dengan tangan yang lainnya. Ia angkat setinggi-tingginya bendera tersebut, namun serangan kaum kafir Quraisy tidak sampai di sana. Ibnu Kumayyah pun kembali menebas tangan Mus'ab bin Umair yang satunya lagi. Akhirnya terputuslah kedua tangan Mus'ab bin Umair. Ketika musuh menebas tangan Mus'ab bin Umair, ia pun membungkuk ke arah bendera. Kemudian ia berusaha meraih bendera dengan kedua pangkal lengannya.
Namun ternyata Ibnu Kumayyah pun, pihak lawan pun tidak berhenti sampai di sana. Ia menyerangkan serangan yang ketiga kalinya. Ia menancapkan tombak kepada Mus'ab bin Umair sampai akhirnya tombak tersebut pun patah dan Mus'ab bin Umair gugur, jatuh tersungkur bersama bendera tauhid. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Ia gugur setelah menunjukkan keberanian yang luar biasa, mengarungi kancah keimanan dan pengorbanan. Saat itu mungkin saja Mus'ab berpikir bahwa seandainya ia gugur, maka pihak musuh akan semakin mudah meraih Rasulullah SAW. Oleh karenanya, setiap Mus'ab bin Umair ditebas, untuk menghibur dirinya, ia ucapkan kalimat-kalimat tadi. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Begitu cintanya kepada Rasulullah dan karena cemas tentang keselamatan beliau, Mus'ab bin Umair pun menghibur dirinya terus-menerus setiap menerima tebasan serangan dari pihak kaum kafir Quraisy. Setiap kali pihak lawan menebas tangannya, ia hibur dirinya dengan mengucapkan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini, ia ulangi terus-menerus setiap kali ia mendapatkan serangan dari pihak lawan. Hingga akhirnya kalimat ini menjadi ayat Al-Quran yang senantiasa dibaca oleh kaum muslimin. Ihwafillah rahimakumullah. Singkat cerita, selesailah peperangan dengan kemenangan yang diraih oleh kaum kafir dan kekalahan diterima oleh kaum muslimin. Setelah peperangan usai, ditemukanlah jasad pahlawan yang syahid itu dengan wajah terbaring menungkup ke arah tanah. Seolah-olah tubuh yang telah kaku itu masih takut menyaksikan bila Rasulullah SAW ditimpa bencana. Maka seakan-akan Mus'ab menyembunyikan wajahnya agar ia tidak melihat hal yang ia khawatirkan. Atau mungkin Mus'ab merasa malu karena ia tidak mampu melindungi Rasulullah SAW. Wahai Mus'ab, cukuplah bagimu syahid, cukuplah bagimu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersama para sahabat yang selamat di perang Uhud pergi ke medan perang, meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan salam perpisahan kepada para syuhada yang telah gugur. Bercucuranlah air mata Rasulullah SAW. Di tempat tersebut, para sahabat menyaksikan jasad Mus'ab bin Umair. Dan pada saat itu tidak ada satupun kain untuk menutupi jasad Mus'ab bin Umair selain sehelai burdah. Andaikan burdah ini ditaruh di atas kepala Mus'ab bin Umair, maka terbukalah kakinya. Sebaliknya bila ditutup kakinya, maka terbukalah kepalanya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menutup kepalanya dengan burdah tersebut dan menutup kaki yang terbuka dengan rumput-rumputan. Ihwafillah rahimakumullah, betapapun pedihnya dan sakitnya hati Rasulullah SAW, namun ketika Rasul menemukan jasad Mus'ab bin Umair, Rasul tidak melewatkan waktu sejenak untuk berhenti memandangi jasad pahlawan tersebut. Kemudian dengan pandangan mata yang penuh kasih sayang, Rasulullah bersabda, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahu alaih. Di antara orang-orang yang beriman ada sekelompok pahlawan-pahlawan yang telah menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Rasul memandangi burdah yang digunakan untuk menutupi jasad Mus'ab bin Umair, Rasul pun mengucapkan suatu kalimat, wahai Mus'ab, ketika di Mekah dahulu tak seorang pun yang aku lihat lebih halus pakaiannya dan lebih rapih rambutnya selain engkau. Namun sekarang rambutmu begitu kusam dan kusut, jasadmu pun hanya ditutupi sehelai burdah yang bahkan tidak cukup untuk menutupi jasadmu ini. Setelah melayangkan pandangan tersebut, Rasulullah SAW pun berseru, Inna Rasulullah yashhadu annakumus syuhada indallahi yaumal qiyamah. Sungguh wahai para syuhada, Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat
bahwa kalian semua adalah syuhada di mata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambil berpaling ke arah para sahabat yang masih hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ayyuhan nas zuruhum wa'tuhum wasallimu alaihim. Fawalladzi nafsi biyadihi la yusallimu alaihim muslimun illa yaumil qiyamah illa raddu alaihi salam." Wahai manusia sekalian, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang pun muslim yang memberi salam kepada mereka sampai hari kiamat nanti, pasti mereka akan membalasnya. Salam atasmu hai Mus'ab, salam atasmu hai para syuhada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.